Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengecek absensi hari ini. Apakah dari kalian ada yang tidak masuk? Semoga mereka bisa cepat sampai ke kelas kita. Hari ini kita akan membahas materi literasi ekonomi. Materi literasi ekonomi yaitu materi yang membahas tentang kemampuan seseorang individu dalam memahami dan melakukan pengelolaan keuangan serta perencanaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk agar kita itu bisa merencanakan keuangan kita untuk hari ini dan untuk yang akan datang, serta bisa menghindari dari utang yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana biasanya kan cara kita mengelola keuangan dengan cara menabung dan menyisihkan uang kita untuk dana-dana darurat. Seperti kalau ada keadaan darurat, kayak misalnya ada keluarga yang masuk rumah sakit, untuk itu bisa menyisihkan uang untuk dana darurat dan dana darurat ke rumah sakit. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagaimana sih kalau kalian itu mempunyai uang tunai yang sangat besar? Apa yang akan kalian lakukan untuk merencanakan keuangan? Apakah dari kalian ada yang bisa menjawab? Bisa diperjelas lagi, dijelaskan kembali Mbak Lica. Ditabung itu ditabung bagaimana caranya, prosesnya gimana? Kalau ditabung itu menurut saya ditabung dengan cara bank atau bisa juga kita pakai cara yang kita menyisihkan uang kita yang ada lebihnya buat jangka panjang. Baik, terima kasih dari Mbak Lica. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban Mbak Lica? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Benar atau salah tidak apa-apa. Oke. Baik, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara kalian bila ingin membeli barang yang mahal tapi uang yang kalian pegang itu sedikit? Dari kalian, bisakah ada yang memberikan pendapat? Lalu gimana caranya? Prosesnya gimana? Terus kan ditabung, nanti kan kita mau beli apa, lah itu kamu yang berapa, baru kalau misal tabungannya itu sudah sesuai, baru kita beli. Oke, terima kasih dari Yulia. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Tidak apa-apa kalau mau menjawab. Mau. Oke, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih kalau kalian itu ingin membeli barang tapi harganya itu sangat mahal? Apa yang kalian lakukan? Silakan dari Lica Inaba. Menurut saya, jika saya ingin membeli
barang tapi dengan harga yang mahal, mungkin saya akan mencegah untuk tidak membeli karena dia dulu kalau semua kebutuhannya itu mendesak atau kebutuhan ringan baru saya beli. Tapi kalau jika itu kebutuhan tersier atau sekunder, maka saya tidak akan membelinya karena ada hal yang kebutuhan yang lebih diutamakan. Jika barang yang kamu butuhkan seperti kebutuhan pokok tapi harganya sangat mahal, apakah kamu tetap membelinya? Karena kamu tuh masih butuh barang tersebut, tapi barangnya naik, apakah kamu masih mau membelinya? Ya, misalkan. Karena kan saya tadi sudah bilang kalau kebutuhan ringan, berarti saya meskipun nilai harga jualnya itu naik, berarti saya tetap akan membeli karena itu kan barang pokok. Dan kalau kita nggak makan juga kan kita pasti akan sakit kan. Jadi harus mengutamakan bahan primer dulu, baru nanti kebutuhan tersier sama sekundernya menyusul. Baik, terima kasih dari Mbak Lica. Dari yang teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menjawab juga? Atau ada yang ingin menyanggah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi ini. Di sini kalian melihat ada dua gambar, yaitu barang mewah dan barang kebutuhan pokok. Silakan kalian mengamati terlebih dahulu kedua gambar ini. Apakah kalian sudah selesai untuk mengamatinya? Baik, dari kedua gambar tersebut, apa pendapat kalian tentang kedua gambar ini yang terkait dengan materi literasi ekonomi yang mengajarkan untuk mengelola keuangan? Apa kaitannya kedua gambar tersebut dengan cara mengelola keuangan kita? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan dari Amalia. Kalau untuk kebutuhan primer, kita dapat mengelola pertama kita harus memenuhi kebutuhan primer. Kemudian kalau misalkan kita sudah menabung untuk membeli barang apa yang kita inginkan yaitu kebutuhan tersier itu bisa kita beli, tetapi harus mendahulukan kebutuhan primer dulu supaya tidak terjadi kayak kekurangan kebutuhan nantinya bisa terjadi kayak hutang seperti itu. Baik, terima kasih dari Amalia. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab juga atau ingin menyanggah? Salah tidak apa-apa. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan lagi. Bila mana harga kebutuhan pokok ini sedang diskon besar-besaran. Harga kebutuhan pokok ini sedang diskon besar-besaran dan kalian tuh ingin membeli sejumlah barang tersebut, tapi uang kalian tuh sangat sedikit yang kalian pegang. Apa yang ingin kalian lakukan saat itu? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Oke, terima kasih dari Mbak Emil. Dari teman-teman ada yang ingin menjawab juga? Silakan Adistia. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kita ingin membeli barang tersebut, prioritas kita adalah kita harus menabung sebelumnya supaya uang kita itu banyak. Kita jadi membeli barang itu jauh sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dan uang kita tidak sedikit, jadi uang kita nabung. Ya, terima kasih dari Mbak Adis. Oke, selanjutnya dari kedua gambar ini ada pertanyaan lagi. Apa yang akan kalian pilih?
Apakah kebutuhan atau keinginan dari kedua gambar tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Kenapa kok memilih kebutuhan terlebih dahulu? Bisa dijelaskan lagi? Tadi kan sudah dijawab sama teman-teman yang sudah Lah, banyak memberikan pendapat bahwasannya ya kebutuhan itu adalah salah satu yang memang harus terpenuhi gitu loh. Kalau keinginan kan hanya sekedar ingin dan bukan suatu benda yang memang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Jadi lebih baik membeli barang yang dibutuhkan dulu baru keinginan. oke. Kemudian bagaimana sih tips berhemat saat berbelanja? Dari kalian mungkin ada tips tersebut, bisa dijelaskan? Ya kalau menurut saya itu ya harus tahu mana sih kebutuhan atau barang yang memang merupakan barang kebutuhan, mana yang barang yang merupakan barang keinginan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, ya berarti melihat budget atau keuangan kita gitu. Kalau misalnya uang kita itu hanya kompres atau pas untuk membeli barang kebutuhan, ya sudah kita utamakan untuk membeli barang kebutuhan, tidak perlu membeli barang keinginan karena barang keinginan itu baru bisa dibeli kalau misalnya kita itu punya uang yang lebih. Baik, terima kasih dari Mbak Ayun. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu berkelompok. Jadi Ibu siapkan ini, namanya dompet ajaib. Dompet misterius. Dompet misterius. Nanti di sini ada soal yang sangat misterius. nanti ini kelompoknya saya bagi. Oh iya, nanti ini berhitung dari 1 sampai 5 ya. Jadi ada 5 kelompok. Setelah kalian nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, setelah berkumpul sama sesama kelompoknya, nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Mengambil undian yang sudah saya siapkan, kemudian undiannya dibuka dan dilihat mendapatkan yang abjad yang mana. Oke. Setelah itu kalian bawa ini ke tempat kalian, ke kelompok kalian, nanti dibuka, ini ada soalnya. Nanti nanti ada ada kolom jawabannya, nanti kalian langsung mengisi di dalam kolom tersebut ya. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian waktu mengerjakan selama 7 menit ya. Setelah waktunya selesai, kalian harus meletakkan semuanya di atas meja. Tidak boleh ada yang membawa pulpen atau memegang kertasnya. Oke? Setelah itu nanti Ibu akan menyuruh kelompok 1 terlebih dahulu maju. Jadi majunya sesuai urutan ya. Dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2 dan seterusnya. Nanti kalian mempresentasikan dengan teknik problem solution, di mana kalian itu menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu, kemudian menjelaskan solusinya. Apakah kalian bisa memahami? Bisa. Oke, mulai berhitung dari Reza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, sekarang kalian bisa berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Terserah.
masing-masing ya. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan, satu orang saja. Pilih. Ayo Rek, kita lo. Direkam loh. Ayo, Adi sopo? Saya yang ini Bu. Oke, kamu dapat A ini. Oh my god, yang D Bu. Aku di. Sudah ya Bu ya? Sudah, silakan. C. Oke, cepat segera kalian mengerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit, dimulai dari sekarang. Ditulis lagi. Iya tulis kene. Nama kelompok ya? Tadi kok di atas sih ki nama kelompok. Gak usah kelas sekarang wis. Paham Tarek? Paham Tana? Lo, cuma berdua, mana teman satunya ini? Gak ada Bu ya, oh iya. Kertas langsung. Ayo segera dikerjakan anak-anakku. Cepet apa? Nggak muruk ya kinjir. Gak muruk. Apa Pak? Tinggal 4 menit lagi. Baik Bu. Kita juga tetap membelinya karena jika kita tidak membeli ya kita akan Bisa cari referensi di internet boleh. Cari di internet boleh Rek, gak apa-apa. Oh isi. Bareng entek waktune. Ditambahin mana gak apa-apa. Lihat di Google gak apa-apa. AI gak apa-apa. Jawabannya harus positif kan? Terserah kalian. Nanti dijelaskan di depan. Siapa? Lihat referensinya di internet tak apa-apa. Kan nggak bawa HP anak SMA. Enggak, lah aku enggak. Kelas ini kelas apa ya? Ya kelas iki ekonomi iki.
Sana IPA IPS abjatan kok SMP malian. Cari di internet gak apa-apa jawabannya. Silakan cari di berbagai sumber. Ya kan. Nanti iya ini emang jawabannya tapi dijelaskan lagi di depan ya. Pinggeng kan? Enggak, siji. Burung. Tinggal 1 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan letakkan kertasnya di atas meja kalian masing-masing dan jangan ada yang megang pulpen ya, jangan ada yang mengerjakan. Oke, sudah selesai semuanya. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan soal dari Bu Vira. Soalnya itu saat di bulan Ramadan banyak sekali barang-barang yang dijual di pasaran termasuk barang kebutuhan pokok, apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan itu selalu dihadapkan oleh kenaikan harga yang melambung naik dan pada barang kebutuhan pokok dan berbagai barang lainnya. Saat itu kalian ingin membeli berbagai barang kebutuhan pokok untuk keperluan selama berpuasa dan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Meski harganya naik, kalian tetap membeli barang yang kalian butuhkan tersebut. Apa tips dari kalian untuk mengatur keuangan dengan baik saat membeli barang yang harganya sedang naik? Menurut kelompok kami, itu jadi sebelum puasa Jawa hari kan biasanya toko-toko besar itu kan membuka arisan sembako dan kita bisa mengikuti sehingga bisa membuat tabungan kita di hari Lebaran. Dan untuk kebutuhan pokok meskipun harganya itu naik, kita tetap membeli karena emang benar-benar dibutuhkan dan harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya, solusinya itu yang pertama kita mengikuti arisan sembako buat jaga-jaga di hari Lebaran. Terus juga kan pasti sebelumnya juga kita juga mengikuti hanya arisan sembako, ada juga tabungan uang gitu kan juga bisa nanti diambil pas bulan puasa. Jadi itu sebagai simpanan kita nanti kalau di Lebaran juga, kalau pas tiba-tiba di bulan puasa
barang naik. Seperti itu dari kelompok Ya. kami Bu Fira apa? Iya, terima kasih dari kelompok 1 dari teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan masukan? Oke, jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul kertasnya. Selanjutnya dari kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya di mall ada banyak barang yang diskon besar-besaran. Saat itu juga kalian sangat tertarik dan ingin membeli barang-barang yang ada di mall tersebut. Namun, kalian ingat bahwa sangat tidak memungkinkan membeli semua barang tersebut yang sedang diskon. Karena bila membeli sejumlah barang yang diskon sama saja dengan menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, bagaimana cara kalian untuk melakukan pembelian dengan pengeluaran? Jadi jawaban dari kelompok kami yang pertama adalah membeli kebutuhan primer terlebih dahulu. Dan yang kedua, apabila kita ingin membeli barang tersier, kita harus menabung terlebih dahulu. Boleh kita sekali-sekali kita boleh membeli barang tersier atau barang mewah, tetapi kita harus mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan primer sehingga kita bisa mengontrol dan bisa mengurangi pengeluaran. Nah, cukup sekian. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dita. Iki kumpul loh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk soal yang diberikan yaitu ketika kalian dihadapkan oleh permasalahan seperti memiliki sejumlah utang ke orang terdekatmu karena uang tersebut untuk membeli barang kebutuhan sekolahmu. Namun, kalian bingung untuk mengembalikan uang tersebut karena saat itu juga kalian masih belum punya uang yang cukup. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengatur keuangan secara efisien saat dihadapkan oleh permasalahan tersebut dan cara melunasi tersebut? Jawaban kami yaitu dengan cara kita menyisihkan sebagian uang kita untuk membayarkan hutang secara bertahap kepada orang tersebut dan menyisihkan sebagian uang kita untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sudah. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Bisa dikumpulkan tugasnya. Untuk kelompok selanjutnya dipresentasikan di minggu depan ya, karena ini dipresentasikan minggu depan ya, karena ini waktunya selesai. Oke, sekian dari kesimpulan dari materi hari ini apa, Nana? Kita harus mendahulukan kebutuhan, kemudian harus tabung, keuangan hemat, Tidak memberi hutang kalau saya nggak punya uang. Apakah ada yang memberikan tambahan lagi? Oke. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai.
Oke, kelompok tadi bisa dikumpulkan tugasnya. Ininya gimana, Bu? Kesapa kumpul nulis. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, makasih. Selamat sih. Oke. Ya. Oke. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.